Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman perkuliahan entrepreneur. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian kewirausahaan. Ini materi awal kita. Yang pertama, silahkan kita melihat pengertian kewirausahaan yang pertama dari segi bahasa ya teman-teman. Dari segi bahasa, ini bahasa Sanskerta, ada wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, berwatak agung. Kemudian dari kata usaha, jadi dari segi bahasa ini dibagi menjadi dua ya, wira dan usaha. Perbuatan, amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Jadi ini menurut Rusdiana, wirausaha itu berarti pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nanti kita akan belajar mengenai 5 pengertian ya. Ini yang kedua menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasi serta memasarkannya. Ini bisa teman-teman baca ya. Kemudian selanjutnya pengertian yang ketiga, entrepreneur, ini dari buku Maskan ya. Nanti di akhir slide ada list dari bukunya atau di My Class sudah saya tuliskan juga, teman-teman bisa explore lebih dalam. Pengertian yang ketiga ya, entrepreneur adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Selanjutnya yang keempat ya, pengertiannya adalah proses penciptaan suatu yang baru pada nilai, menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan. Kemudian entrepreneur atau kegiatan kewirausahaan mampu ya, harus menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi atau menerima imbalan moneter yang dihasilkan serta keluasan dan kebebasan pribadi. Kalau ini menurut Kementerian Pendidikan. Selanjutnya ada lagi pengertian kewirausahaan ya teman-teman, yang dari kampus kita ya, LP3M UMY juga menerapkan, atau kampus kita kan nanti ke depan akan dijadikan berbasis kewirausahaan ya. Salah satu pengertiannya ini dari satu buku panduannya juga sudah saya unggah di dalam My Class, teman-teman silahkan bisa dicek. Ini menyatakan bahwa pengertian kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, kemudian tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian ini juga masih dalam buku yang sama mengatakan bahwa entrepreneur adalah suatu proses penetapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah selanjutnya ini masih pengertian yang dari Kementerian Koperasi dan Pembinaan Pengusaha. Silahkan dilanjutkan lagi. Ini dari Kementerian Pendidikan ya, ada 6 pengertian kewirausahaan. Tapi dari ke-6 itu kemudian teman-teman kita mengambil 9 inti. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Apa sih teman-teman kreatif dan inovatif? Ini ya, kalau teman-teman bisa lihat, ada suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita tahu teman-teman tidak ada sesuatu yang benar-benar baru ya, melainkan ada sesuatu yang sudah lama tapi kemudian dilihat cara-cara baru, kemudian hasil-hasil baru dan lain-lain. Sebagai contohnya ada ini, kalau dulu teman-teman di foto booth ya udah foto aja, kalau di foto booth ya udah foto saja, tapi kemudian sekarang sudah semakin berkembang seperti dilihat di slide ya. Ini ada yang mantu idaman, kemudian ada my wife dan lain-lain. Kemudian gambar yang kedua ya, kalau bakpao biasanya putih yang biasa, tapi kemudian dengan adanya inovasi tadi, adanya kreatif tadi, akhirnya dijadikan gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang unik ya. Itu ada Doraemon, Spiderman dan lain-lain. Di sebelahnya ada jam. Itu kalau teman-teman lihat dari domino ya, ada yang tahu domino kan? Dia disusun dari nomor 1, 2, 3 sampai ke 12 teman-teman, 6. Kemudian contoh yang selanjutnya, kreatif. Nah, kita tidak pernah terbayang ketika kalau dulu namanya belanja sayur, belanja ikan,
ke pasar ya ke pasar aja, kita yang ke pasar. Tapi dengan perkembangan teknologi, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan tadi, ekonomi yang kreatif seperti itu teman-teman, akhirnya kita bisa di rumah saja, dan sayur-sayuran tadi yang biasanya kita belanja di pasar bisa datang ke rumah hanya dengan handphone saja seperti itu. Dan contoh yang terakhir di sini yang saya tampilkan mungkin teman-teman tidak asing ya, ini Genus ya. Kita tahu ketika pandemi COVID-19 ya melanda, kemudian ada berbagai macam tes yang dilakukan mulai dari rapid swab dan lain-lain. Ini satu dari UGM, ini bisa dikatakan hasil dari kreatif juga teman-teman ya. Ini beberapa contoh-contoh kreatif dan inovatif, dan saya yakin masih banyak lagi. Itu pengertian yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang kedua, ketika bicara soal entrepreneur, kita harus bisa melihat peluang ya, peluang. Lihat peluang tadi ya, misalkan tadi pandemi, orang-orang nggak boleh keluar, akhirnya di pasar ada yang membelanjakan, kemudian belanjanya dibawa ke rumah, dikirim ke rumah, atau dari petani-petani langsung ya. Jadi kita tinggal pesan ke petani, dari petani bisa langsung mengantarkan ke rumah kita tanpa kita harus ke luar. Sama seperti tadi ya, kebutuhan mengenai tes COVID-19 yang semakin banyak, akhirnya dibuatlah tadi alat untuk tes seperti Genus. Itu melihat peluang. Selanjutnya yang perlu kita tandai ketika kita bicara soal entrepreneur, tadi yang pertama idenya kreatif dan inovatif, kemudian ada yang melihat peluang, kemudian yang ketiga tentu saja berbuat sesuatu teman-teman. Kalau idenya cuma di kepala saja pasti tidak akan jalan ya, tidak akan kelihatan. Namun ketika ide itu sudah dijalankan dengan berbuat sesuatu tadi, itu akan kelihatan. Selanjutnya yang keempat, mengenali produk dan cara produksi baru. Ini masih ada hubungannya dengan kreatif dan inovatif tadi ya, bahwa kalau misalkan tadi bakpao putih-putih saja di semua tempat juga putih, tapi ketika dia dirubah jadi karakter-karakter tertentu seperti Doraemon, kemudian tadi ada Spiderman dan lain-lain, akan menarik ketertarikan orang-orang untuk dapat membeli ya lah ya, intinya seperti itu kan. Intinya kalau kewirausahaan salah satunya adalah agar orang-orang membeli produk kita seperti apa. Nah, selain produknya yang baru, cara produksinya juga baru. Mungkin teman-teman kalau dulu bakpia itu cuman yang bakpia yang biasa, tapi sekarang ada juga bakpia yang kukus ya, dan lain-lain. Kalau dulu kita makan gudeg, ya gudeg yang biasa saja, tapi sekarang gudeg ada yang di kaleng. Itu bicara soal cara produksi baru. Jadi produknya bisa baru, atau cara produksinya yang baru, atau bukan baru benar ya, tapi cara produksi yang berbeda dari biasanya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar teman-teman ya. Bicara soal entrepreneur, yang perlu kita tandai juga pelayanan yang lebih baik. Makanya sekarang kan customer itu ibaratnya nomor satu ya. Kita bisa ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 kalau teman-teman udah biasa pakai yang online. Kemudian di beberapa toko ya teman-teman, setelah keluar dari kasir teman-teman bisa juga diminta untuk memberikan tanda seperti yang di slide ini ya, tanda senyum, kemudian gambar kuning atau merah dan seterusnya. Selanjutnya ketika bicara soal entrepreneur teman-teman atau kewirausahaan, yang kita tandai adalah ada proses, hasil bisnis, dan penciptaan nilai. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar baru, tapi penciptaan nilai pada sesuatu agar hal itu menjadi baru. Misalkan boleh di next, misalkan nah ini ya, ini kan sesuatu menciptakan sebuah nilai ya. Kalau kita lihat gambar setelahnya, teman-teman pasti saya yakin akan berbeda ya ketika teman-teman naik ojek yang dengan motor biru dengan yang jaket hijau ya. Itu namanya penciptaan nilai, dimana kalau dulu naik ojek rasanya berbeda dengan kalau kita naik Gojek yang sekarang. Nah, selanjutnya, kenapa sih orang bisa ngantri ya, bahkan itu belum buka ya di iBox? Pasti sebenarnya kan handphone biasa ya, sama seperti Android yang lain. Namun ada nilai-nilai tertentu ya, nilai-nilai presisius ketika orang-orang menggunakan satu produk tertentu. Itu yang dinamakan penciptaan nilai teman-teman. Kemudian kenapa nasi goreng dengan fried rice itu harganya beda, kenapa es teh dengan iced tea itu harganya beda, ya, kenapa coklat panas, atau kenapa kopi yang di pinggir dengan kopi yang di Starbucks itu harganya beda. Itu namanya penciptaan nilai-nilai. Nah, itulah salah satu yang
kita pelajari atau kita dalami ketika kita bicara soal kewirausahaan. Yang keenam selanjutnya, yang ketujuh tentu saja ketika bicara soal kewirausahaan ada kebebasan pribadi ya. Ini satu contoh dari salah satu pengusaha di Indonesia, Bob Sadino almarhum ya. Bicara soal, ini slide-nya mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi salah satu quote-nya yang sering dengar ya, setinggi apapun pangkat Anda yang Anda miliki, tapi di perusahaan Anda cuma karyawan. Tapi kalau kita bicara soal berwirausaha, kalau kita yang berwirausaha, sekecil apapun usaha kita tetap yang punya ya, menentukan waktu dan lain-lain. Mau kita kerjanya malam, siang, sore, mau kita buka tokonya pagi, siang, sore, malam, tentu saja ada kebebasan pribadi di dalamnya dalam menjalankan usaha. Selanjutnya yang kedelapan, berani menanggung resiko ya. Tentu saja di next ya, yang terakhir adalah unggul dan berbudi luhur. Nah, jadi teman-teman ketika bicara soal pengertian kewirausahaan ada beberapa hal-hal yang kita tandai ya teman-teman. Ini saya singkat, ada 9 di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada inovatif dan kreatif, kemudian yang kedua melihat peluang, yang ketiga berbuat sesuatu, yang keempat mengenali produk dan cara produksi baru, selanjutnya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar, kemudian proses hasil bisnis dan pencapaian nilai, yang ketujuh kebebasan pribadi, yang kedelapan mampu menanggung resiko, dan yang terakhir kita akan menjadi pribadi yang unggul dan berbudi luhur. Nah, begitu teman-teman materi hari ini. Pekan depan kita akan melanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.